Jadi memang sekedar berbagi cerita. Dulu memang ada dua opsi untuk line Galaxy, ada XT600 dan XT750. Kalau spek hampir sama, bedanya kalau yang 750 ada shockbreakernya di tengah. Kalau ini shockbreakernya cuma di depan aja, bisa diaktifkan atau nonaktifkan, tinggal diputar aja tuasnya. Bedanya itu sama warna agak lupa, cuma kenapa pilihan saya jatuh ke XT600 karena pada saat itu warna merah hanya ada di seri XT600. Kalau selisih harga juga nggak begitu seberapa pada saat itu. Ini ada lebih tinggi lagi serinya. ST berapa tadi? Untuk yang terakhir sekarang, terakhir 750. 750. XT750. Keunggulannya sepeda ini, dia nggak cuma e-bike, tapi dia juga sepeda lipat. Jadi ini bisa dilipat. Bisa dilipat ini guys. Ini bisa dilipat. Wah, itu bisa dilipat. Jadi bisa, kalau ya mobil niaga ini bisa masuk ke belakang. Cuma memang jangan disamakan dengan sepeda lipat yang Brompton atau sekelasnya atau sejenisnya, karena memang dimensinya dia lebih besar. Pertama itu. Cuma kalau dilipat lumayan menghemat ruang ya guys. Lumayan menghemat ruang. Cuma kelemahannya, kalaupun dia lipat nggak sepraktis sepeda lipat yang biasa kita lihat, karena memang dia ukuran dimensi lebih besar, dan karena ini sepedanya sepeda listrik, untuk beratnya jauh lebih berat dibandingkan dengan sepeda lipat yang biasa. Karena di sini ada baterai, ini kebetulan saya nggak bawa kuncinya, jadi nggak bisa dilepas. Line Galaxy baterainya ini bisa dibayangkan, ini sepanjang sini ukurannya. Jadi memang yang bikin berat baterai. Kemudian untuk gear yang belakang ada motornya itu juga berat. Jadi memang lebih praktis, tapi untuk diangkat-angkat mungkin sebaiknya tetap ada yang bantu. Jangan sampai nanti pas masuk mobil malah nggak sengaja jatuh, gores mobil juga sayang. Sekedar tips, seandainya sepeda ini akan dimasukkan ke mobil. Ini yang depan gearnya berapa guys? Yang depan 3 percepatan, yang belakang 7 percepatan. Cuma 7, memang ini 7 ya, bisa sampai 7 speed ini kalau yang di belakang gearnya. Dengan apa ini, tourne. Ini 3 speed, 3 cranknya 3 speed. Untuk baterai tadi pengecasan bisa 2 cara. Baterai bisa dilepas, kemudian dicas di dalam rumah, atau langsung dicas posisi terpasang di sepeda. Berapa jam kalau untuk sekali full dari 0 sampai full, kira-kira berapa jam ini pengecasan? 3 jam mungkin. 3 jam ya. Sekitar 3 jam. Ya. Kalau Gili Velo saya itu dari 0 kurang lebih 4 sampai 6 jam kalau dari posisi 0. Kalau ini cepat berarti ini guys, 3 jam. Terus ya kalau ini sistem kinerjanya gimana nih? Nah, ini di sini ada dari awal, ini tinggal ditahan muncul. Nah, ini ada beberapa opsi untuk kita cara berkendara. Dari awal ya, kalau defaultnya 1, nanti saya jelaskan 1 apa, tapi akan saya coba jelaskan dari 0 dulu. 0 di sini berarti murni pakai kaki. Jadi sepeda ini hybrid ya guys, bisa kaki dan elektrik atau cukup kaki aja. Kalau kaki ya ini tinggal di setel 0. Kalau posisinya setelannya gear 0, dia bisa main gas. Nah, ini yang belum tentu ada di sepeda elektrik lain. Oh, ini bisa digas gak? Digas. Bisa digas. Ini enggak semua sepeda elektrik ada gasnya. Biasanya mereka hanya konsepnya hybrid. Ini bisa digas. Kaki dan
elektrik. Nah, tadi pas naik digas apa digenjot tadi? Tadi digenjot. Oh, digenjot. Digenjot karena memang pengalaman kalau posisi naik itu kalau gas kurang kuat. Karena kalau hybrid itu kan kita juga dibantu kaki. Nah, paling enggak gitu. untuk angkatannya itu sudah jalan. Nah, hybridnya tinggal membantu, elektriknya tinggal membantu saja. Tapi kalau dari awal kita gas, kemungkinan powernya nggak kuat, tenaganya nggak kuat karena memang ini bukan untuk, jangan disamakan dengan sepeda motor ya. Ini sarana olahraga yang menyehatkan tapi tidak menyiksa seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Recommended, idealnya setiap keluarga memiliki minimal satu di rumah. Satu. Ya. Nanti kalau misalnya anggarannya belum ada, bisa ke Palu Gada. Nanti bisa sewa sama ini guys. Nanti saya cantumkan link Instagram di bawah ya. Nanti sama kalau sama Palu Gada itu adanya enak sama enak banget. Selalu pasti manfaatnya banyak yang bisa diambil ketika Palu Gada itu apa, Bos? Apa lu mau gua ada. Wah. Memang banyak yang pakai ya. Nanti bisa cicilan. Sigit Palu Gada. Sigit Palu Gada bisa cari di Facebook atau di Instagram. Terus lanjut lagi ya, Bos, lanjut. Ini tanganmu. Terus satu. Itu apa nih? Kalau yang ini apa nih? Satu. Ini ya, ini powernya tadi. Ini untuk naik, ini untuk turun. Ini powernya tadi ditahan untuk menyalakan LED-nya. Satu, gas nggak berfungsi. Satu, jadi gas ini berfungsi. Ini konsepnya hybrid tadi, kaki dan elektrik. Nah, biasanya kalau kecepatan sampai dengan 15 lah, itu kita tenaganya nggak begitu terlalu. Sampai dengan 15 pakai gear 1 itu olahraganya dapat, sehatnya dapat tanpa menyiksa. Tapi kalau lebih dari itu, kalau mau speed lebih cepat tanpa tenaga terkuras habis, ya bisa naik ke kecepatan 2. Ini maksimal kecepatan berapa? Kalau maksimal ya, kalau kita kakinya digenjot maksimal ya pasti 30 km per jam masih bisa tercapai. Cuma untuk maksudnya untuk sampai ringan sekali itu sampai, kalau ringan tuh sekitar di bawah 20. Sampai berapa, nggak ada kecepatan. Kalau Gili Velo itu semakin speed 1, 2, 3, 5 itu semakin ringan kalau di Gili Velo. Kalau ini ada, kalau di Land Kalesi sekitar sampai dengan 18-19 km per jam itu masih ringan kalau 2. Oh, kalau 2. Kalau 3 mungkin sekitar 22-23 km per jam. Oh gitu. 4 sekitar sampai dengan 25. Nah, kalau di atas 25 untuk trek lurus, trek rata pakai 5 itu kecepatan di atas 25, kecepatan 25 masih ringan. Tapi ya kalau misalnya masih buru-buru bisa digas lagi, ya rata-rata kecepatan 30 masih bisa tercapai tanpa kita harus memaksakan. Kalau trek lurus ya guys, kalau trek naik seperti tadi rata-rata kecepatan sekitar 8 sampai dengan 15 mungkin. 8-15. Tadi saya pakai kecepatan 5, cuma ya itu tadi ternyata ya karena ini memang speknya spek yang biasa untuk untuk gearnya mungkin, jadi kita harus mencari posisi senyaman mungkin. Untuk tanjakan tadi saya tidak maksimalkan karena memang ternyata tadi sempat bunyi geledak-geledak itu guys. Dari pabrik sudah ada lampu bawaan. Nah, ini kalau yang nggak tahu pasti bingung. Ini ternyata cara menghidupkannya cukup ditahan. Oh, lampunya? Ya, tombol power yang tadi cukup ditahan sekitar 5 detik, nanti dia akan nyala. Kok nggak nyala? Baterainya habis. Saya lupa ya guys. Soalnya lama nggak berkendara malam. Ini udah terlalu lama pulang malam, ini nggak nyala, saking nggak pernah dirawat ini. Lama nggak berkendara malam. Nah ini, sorry, nyala nih kan. ralat, ternyata tombolnya tombol yang naik. Oh, tombol naik ditahan. Nah, sempat ada kesalahan. Iya, itu langsung nyala nih. Ini nyala. Untuk lampu belakang memang belum ada. Belakang dapat bawaan gembok juga. Ini dulu harganya kisaran berapa, Mas Bro? 8 lebih. 8 lebih. Corona. Sebelum corona harganya sekitar 8 lebih. Mengikuti.
Oke. Ini puasnya ya, puasnya beli ini. Hah? Kalau kita berkendara di tempat umum, kita berhenti, biasanya jadi pusat perhatian. Oh, pusat perhatian. Tanpa harus mengeluarkan uang banyak, di bawah 10 juta, tapi kita bisa Pusat perhatian karena yang goes ganteng atau sepedanya yang ganteng? sepedanya Oh, gagah. sepedanya gagah. Sepedanya gagah, didukung sama yang punya juga berkelas. Oh, kelasnya berkelas. Jadi, ya. Tempat harga nggak nyampe 10, tapi orang berpikirnya dia sampai dikira harga puluhan juta. Wah. Karena memang dilihat dari bodinya gagah, bentuknya juga unik. Ya kalau merek memang orang masih belum familiar ya, tapi Ini- kalau sepanjang saya pakai ini, saya puas. Ini buatan mana toh, guys? Bro. Cina biasa. Oke. Kreatif bikin produk, harga Langkos. kompetitif, ya. Fiturnya, nah ini yang membedakan dengan produk-produk Eropa atau mungkin produk di negara lain, mereka dengan harga yang bersaing tuh fiturnya lebih banyak ya. Contohnya ini tadi, ini di gas ini di produk yang lain belum tentu ada, di sini ada. Nah ini kan menjawab kebutuhan semua orang ya. Kalau kita Bisa buat ke memerlukan gas, pasar enggak. ya. Berarti ini bisa buat ke pasar sekalian nih, Wah. buat belanja gitu ya. Bisa. Ini kalau yang masih jomblo mungkin ini juga bisa buat ngapel. Oh, buat Ya. ngapel bisa ya. Paling enggak ini untuk pendekatan ke mertua itu bisa Iya. lebih. Apalagi kalau Kita punya bahan obrolan dan biar ngirit bensin ya, nggak usah anu. Tapi nggak bisa buat boncengan kalau buat ngapel nih. nanti saya coba cari produk. Hubungi Palu Gada. Hubungi Palu Gada. Apa yang dibutuhkan hubungi Palu Gada. Gratis konsultasi dan yang pasti kemudahan pembayaran. Oh ya. Cash juga bisa. Karena apa? Pasti lebih murah dari lapak sebelah. Itu jaminan Palu Gada. Kalau yang lain apa ya? Ya mungkin itu sih. Udah cukup ya. Ya, Oke. Saya review lagi ya guys, sudah pada tahu ya kalau Polygon Gilivelo ini tadi sampai 5 kecepatan. Kalau kecepatan yang paling tinggi itu 5 itu udah semakin ringan, apalagi kalau gear yang di belakang diganti 1 lah semakin ringan lagi. Dan untuk tanjakan dari bawah tadi nggak terlalu ngoyo. Tadi bahasanya apa? Sehat tapi tanpa menyiksa bahasanya dari Juragan Palu Gada. Ini guys, Polygon Gilivelo. Ini tadi saya pakai sudah berkurang dari daerah Sewan tadi, sudah berkurang 2 strip. Berkurang 2 strip guys, masih ada 3 strip ini untuk perjalanan pulang nanti. Lawan KLC juga berkurang. Kalau ini tadi udah berkurang berapa strip dari full? Sekitar 2-3 strip. Tapi memang estimasi, ya. Ada itunya nggak sih? Ada untuk indikator powernya. Ya mungkin untuk jarak tempuh sekitar 70-80 kilo ya guys ya. 70-80 Iya, kilo ya. karena memang belum pernah ini, tapi termasuk aku jarang ngecas karena ya ini enaknya elektrik, kita mau setel sesuai kebutuhan. Makanya kan dia baterainya juga bisa lebih awet. Karena bisa 2 sumber tenaga, bisa dari kinetik dari kita kaki atau dari elektriknya. Makanya baterainya biasanya nggak boros-boros amat. Oke, udah. Oke, siap. Ini teping brake sih guys. Lagi nyobain tuh, kayaknya minat dengan Gilivelo. Baterainya kok orang model Kayaknya lagi ngulik-ngulik Gilivelo ini, kayaknya mau ganti Gilivelo ini kayaknya nih. oh ini baterainya nih. Ini ya ini loh, tinggal lepas ini. Ada ini Baterainya di ngambilnya dari bawah. Oh ya, Ngambil baterainya dari bawah. Kalau tadi yang lain kali sih kan di di atas ini dilipat ya. dilipat,
Cuma memang kalau line classy ada kuncinya guys, jadi kuncinya jangan sampai hilang daripada nanti repot ke tukang kunci. Jadi jangan takut kalau istilahnya kita baterainya diambil orang, nggak mungkin, karena memang masih ada pengaman kunci. Sekalipun dibuka ketika dilipat baterainya tetap tidak bisa diambil karena harus masih ada kunci pengamannya. Kalau untuk buka tuasnya itu kan siapa saja bisa, tapi kalau buat nyopot baterainya harus ada kuncinya. Jadi tenang aja, sudah dipikirkan aman. Kalau ini saya lihat baterainya ngambilnya dari bawah ini. Di bawah ya? Ya. Tapi nggak kelihatan belenduk kalau Kilivelo. Cuma kalau pusat perhatian tetap line classy. Iya, pusat perhatian. Intinya kelebihannya di pusat perhatian. Paling enggak kalau orang yang suka popularitas atau orang yang, apalagi saya sebagai seorang marketing itu kan bagaimana caranya supaya orang tuh mau ngobrol dengan kita, mau berbincang dengan kita, karena di situ kunci sukses pemasaran. Kalau orang sudah membuka hatinya, kita mau ngobrolin apa aja tuh lebih gampang masuk. Wah, siap. Terus jangan lupa subscribe. Sigit Palu Gada. Lanjut ke Candi Ijo guys. Tepat di belakang saya Palu Gada mania. Kalau pakai kecepatan 1 masih harus ada tenaga ekstra. Mau lebih ringan tinggal dinaikkan untuk elektriknya. Pakai 2 terasa bedanya, hampir tanpa harus mengeluarkan tenaga. Kita hanya cukup genjot tapi enteng. Oke. Ayo lanjut. Baterainya 32 guys. Ayo mas. Bentar lagi nyampe guys.
baterai gawe loro Hah? Baterainya gawe loro. Wih, langsung anjlok ini. Candi Ijo masih tutup guys, buka sekitar jam 9. Pemandangan di puncak Candi Ijo guys. Pemandangan dari sini nggak deket puncak Breksi.